Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru. Kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat ini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0 dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, kita sepakati A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau 0 nanti ini jadi tidak ada gunanya pangkat 2-nya. Kuadrat itu kan pangkat 2. Kalau A-nya itu 0 berarti dia jadi bukan kuadrat lagi, dia jadi linear. Nah, ini untuk tandanya ini boleh kita ubah, bisa lebih kecil, bisa lebih besar gitu. Bisa tandanya itu bisa lebih kecil, lebih besar, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama, menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan metode aljabar. Nah, untuk metode aljabar ini kita pakai pakai sifat pertidaksamaan. Nah, jadi kalau misalnya ada A gitu ya, dikalikan dengan B itu lebih besar dari 0, ini otomatis A-nya kalau dia lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Kalau A kali B hasilnya bilangan positif, kan bisa jadi A-nya positif, B-nya juga positif. Kenapa? Positif kali positif hasilnya positif. Gitu ya. Nah, atau A-nya negatif, B-nya juga negatif gitu ya. Nah, ini yang pertama. Terus kalau dia A dikali B itu lebih kecil dari 0, berarti A-nya positif, B-nya negatif gitu ya. Atau A-nya negatif, B-nya yang positif. Nah, jadi kalau hasil kalinya sama dengan negatif, berarti salah satunya harus ada yang positif dan salah satunya lagi negatif gitu ya. Kalau dia lebih besar, dia sama-sama positif atau sama-sama negatif. Itu dia tadi. Oke, nah contoh. Tentukan nilai X dari pertidaksamaan X kuadrat tambah 2X lebih besar dari 15 gitu ya. Nah, kita buat penyelesaian. Sebelumnya kita harus ubah dulu ke dalam bentuk yang bentuk umumnya gitu. Bentuk umumnya tadi apa? Kan ini AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil atau lebih besar dari 0. Nah, di sini C-nya itu masih di kanan, maka kita harus pindahkan ke kiri ya. Berarti ini jadi apa? Kan X kuadrat ditambah 2X lebih besar dari 15, itu bisa kita ubah menjadi X kuadrat tambah 2X dikurang 15 gitu ya. Lebih besar dari 0. Nah, ini harus kita faktorkan. Yuk, masih ingat nggak cara memfaktorkan? Kita lihat dulu kalau di angkanya depannya ini 1, ya udah di sini tetap X, di sini juga X gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan angka 15 ini gitu ya. Jadi ada bilangan kalau dikalikan hasilnya sama dengan 15. Ini ada negatif, kita buat negatif 15 gitu ya. Terus kalau dijumlahkan nanti hasilnya itu sama dengan positif 2. Berapa bilangannya? Kalau yang membuat 15 itu kan 3 sama 5 gitu ya. Tapi kalau dijumlahkan nanti itu hasilnya jadi positif 2. Berarti 3-nya itu negatif gitu ya. 5-nya yang
positif. Kenapa? Minus 3 kali 5 itu sama dengan minus 15. Nah, kalau sudah seperti itu, kita buat di sini 3, di sini 5, kok 15? Sini 5 ya. Oke. Nah, tadi kita kan punya sifat kalau A dikalikan B lebih besar dari 0, berarti A-nya sama B-nya positif atau A-nya dan B-nya itu sama-sama negatif gitu ya. Maka kita ambil langkah pertama. Yang pertama itu jika A-nya itu lebih besar dari 0, berarti ini X dikurang 3 lebih besar dari 0 dan X tambah 5 lebih besar dari 0 gitu ya. Ini berarti X-nya lebih besar dari 3, ini X-nya lebih besar dari minus 5. Nah, ini kalau misalnya kita gambar minus 3, ini kok minus 3, ini positif ya. Ini pindah ke kanan, positif ya. Minus 5, yang ini 3 kira-kira di sini. Nah, ini tandanya kan lebih besar, berarti dia harus ke kanan ya. Ke kanan. Oke, sama-sama ke kanan. Berarti daerah yang diarsir yang mana? Yang ini. Yang kena 2 kali ya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang pertama. Yang kedua bisa jadi dia apa? Sama-sama negatif, berarti X kurang 3-nya lebih kecil dari 0 dan X tambah 5-nya lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, kalau seperti ini jadi X-nya lebih kecil dari 3 dan X-nya lebih kecil dari minus 5. Kita buat lagi gambar. Ini tadi minus 5, ini positif 3. Berarti dia lebih kecil, dia ke kanan ya. Ke kanan sebentar. Nah, tandanya kemana? Ini dia. Ya, daerahnya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya digabung. Nah, kita buat di sini. Himpunan penyelesaian digabung. Nah, kalau digabung gambarnya jadi seperti apa? Gambarnya jadi ini kan 3, di sini minus 5 gitu ya. Jadi ini minus 5, ini 3. Nah, kalau digabung ini jadi ke kiri. Ini kok gini sih? Ini ke kiri, yang ini ke kanan. Ya. Ini daerah arsirnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian, kita tulis X kurang negatif 5 atau X lebih besar dari 3. Ya. Kita lanjut dulu contoh yang kedua. Oke, nah contoh nomor 2, tentukan nilai X dari minus X dikali 3X kurang 21 lebih besar sama dengan 36 gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus sederhanakan dulu bentuk ini menjadi bentuk umum gitu ya. Ini berarti kalau kita kalikan menjadi minus 3X ya, kuadrat minus X dikali minus 21 jadi positif 21X gitu ya. Lebih besar dari 36.
Pindahkan semua ke kiri, berarti minus 3x kuadrat ditambah 21x dikurang 36 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau mau kita sederhanakan kan bisa. Caranya gimana? Sama-sama kita bagi dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Di sini ada negatif, di sini 3. Ya udah kita buat aja negatif 3 gitu ya. Kalau bisa dibagi, ini kan semua bisa dibagi 3. Berarti nanti hasilnya jadi apa? Ini x kuadrat 21 dibagi minus 3 itu sama dengan negatif 7x. Negatif 36 dibagi negatif 3 itu jadi positif 12. Nah, tanda ini kalau dibagi dengan negatif, pertidaksamaan dibagi dengan negatif, maka pertidaksamaannya akan berubah gitu ya. Jadi lebih kecil sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umumnya. Nah, sekarang tinggal kita faktorin. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini x, di sini juga x. Berapa kali berapa supaya 12? 6 kali 2, 4 kali 3 ya. Kalau 6 kali 2, itu nggak mungkin bisa menghasilkan angka 7. 6 sama angka 2-nya. Kan bilangan dikali bilangan, ini bilangan ditambah bilangan, hasilnya positif 12, di sini negatif 7. Otomatis yang bisa membuat itu kan 3 sama 4. Kenapa 3 sama 4 itu hasilnya 7 kalau dijumlahkan gitu ya. Tapi karena ini dia negatif, ini harus negatif, ini juga harus negatif. Jadi negatif 3, ini negatif 4. Kita buat x kurang 3, x kurang 4. Nah, kalau dia lebih kecil kan otomatis kalau enggak ini positif, ini negatif gitu ya. Atau ini negatif, ini positif. Gitu. Maka yang pertama dulu kita buat positif dan negatif. Yang pertama kita buat x kurang 3-nya positif dan x kurang 4-nya negatif. Gitu ya. Nah, kita selesaikan. Ini jadinya apa? X lebih besar dari 3. Yang ini X lebih kecil dari 4. Kalau kita buat gambar 3 sama 4, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Maka kalau kita yang kena dua-dua, daerahnya yang mana? Yang ini. Gitu ya. Nah, sementara untuk yang kedua, bisa jadi yang negatif positif, berarti X kurang 3 lebih kecil dari 0 dan X kurang 4 lebih besar dari 0 gitu ya. Berarti ini jadinya X lebih kecil dari 3 dan ini X lebih besar dari 4. Nah, kalau misalnya kita gambar 3 gitu ya. Ini ke kiri. Ini 4. Nah, perhatikan, ini kita menggunakan kata dan. Kalau kata dan, dia harus dua-duanya kena gitu ya. Harus dua-duanya kena. Sementara ini ke kiri, yang ini ke kanan. Berarti di sini dia tidak memenuhi gitu ya. Kalau tidak memenuhi berarti himpunan penyelesaian yang ini doang. Maka himpunan penyelesaiannya adalah apa? Ini. Kalau misalnya kita buat ini jadi 3. Oh sorry, ini pakai ini ya, pakai sama dengan ya. Pakai sama dengan. Ini juga pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti kita lingkari. Ya. Nah, ini X-nya kan di antara 4 dan 3 gitu ya. Ini X, ini 4. Ya udah kita buat aja gini. Nah, inilah sih daerah himpunan penyelesaiannya. Ini untuk cara metode aljabar. Di setelahnya ada metode lagi yang lebih gampang. Simak aja videonya sampai akhir.
Oke, yang kedua kita menggunakan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan metode uji titik. Metode uji titik itu gimana? Nah, kita buat aja langsung ke contoh ya. Misalkan kita punya berapa ya? Kita buat 2x kuadrat ditambah 4x lebih kecil dari x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah, ini harus kita selesaikan dulu gitu ya. Kita selesaikan, kita pindahkan semuanya ke kiri. Berarti 2x kuadrat dikurang x kuadrat, ini tambah 4x. Ini pindah ke kanan jadi tambah x, pindah ke kanan jadi ditambah 6. Ini tandanya tetap lebih kecil dari 0. Berarti jadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang ini kita faktorin gitu ya. Kita faktorin sama juga kayak tadi. Kita harus menentukan faktor-faktornya gitu ya. X ini X. Berapa kali berapa supaya 6? Ya 3 sama 2 gitu ya. Kalau 3 sama 2 dijumlahkan hasilnya positif 5. Nah, berarti ini positif 3, ini positif 2 gitu ya. Nah, kalau di sini kita ambil ini jadi X kurang 3 sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan 3 supaya membuat 0. Nah, sementara yang di sini apa? X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama, ini X tambah 3 ya. Berarti di sini minus 3. Sini X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 2. Gitu ya. Nah, kita buat gambar. Di sini minus 3, di sini minus 2. Nah, kita bagi ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga gitu ya. Nah, sementara setelah itu kita uji titik. Misalkan di sini kan ada angka 0 gitu ya. Terus di sini ada negatif 4 gitu ya. Nah, kita uji titiknya ini. Kalau misalnya X-nya sama dengan X-nya sama dengan negatif 4. Berarti daerahnya di sebelah sini dia gitu ya. Daerah di sebelah kiri. Kita buat kepertidaksamaan akhir ini. Berarti negatif 4 ditambah 3 dikali negatif 4 ditambah 2. Kita lihat tandanya. Ini kan sama dengan negatif 1 dikali negatif 2 gitu ya. Berarti sama dengan positif 2. Nah, berarti di daerah sini itu daerah positif. Kalau tidak percaya, coba nanti sampai minus 5, minus 6, seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita ambil yang sebelah kanan biar gampang. Karena angkanya bulat. Ya, kalau angkanya bulat kita ambil 0. X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, berarti di sini kan 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah 2. Ini kan 3 dikali 2. Itu sama dengan, kita buat 3 dikali 2 sama dengan 6. Gitu ya. Ini juga bilangan positif. Sementara itu di sini ada misalnya kita buat minus 2, 1/2 atau 5/2 gitu ya. Kalau misalnya X-nya sama dengan, kita buat 5/2 aja minus. Ini kok gini. Minus 5/2. Otomatis ini jadi apa? Minus 5/2 ditambah 3. Yang ini minus 5/2 ditambah 2 gitu ya. Ini kan sama dengan 3 itu 6/2 ya. 6/2 sama dengan 3 gitu. Berarti minus 5 tambah 6 itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan ini negatif 1/2 sama dengan nanti hasilnya negatif 1/4. Nah, kalau gitu di sini itu tanda negatif gitu ya. Yang diminta apa ini? Tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil. Berarti daerahnya daerah yang negatif. Mana yang daerah negatif? Yang ini. Gitu ya. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah
minus 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari minus 2. Kenapa? Daerahnya itu yang ini. Di antara minus 3 dan minus 2. Ya, ini untuk menggunakan metode uji titik. Nah, cara cepatnya saya kasih tahu aja langsung yang cara cepatnya itu yang ketiga. Nah, oke, kita bahas untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan metode singkat gitu ya. Nah, kalau ini pertidaksamaan, misalkan kita punya A kali X kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya, lebih besar dari 0. Misalkan kita nanti dapatnya itu pembuat nolnya X dikurang X1 dikali X kurang X2 gitu ya. Nah, ini lebih besar tadi ya, lebih besar dari 0. Nah, jika X1 lebih besar dari X2, maka himpunan penyelesaiannya langsung aja. Di sini X lebih kecil dari X1 atau X lebih besar dari X2. Ayo kalian, apa ini maksudnya? Contohnya gini, kalau misalnya kita punya tadi misalkan X kuadrat ditambah X dikurang 6 lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, perhatikan, ini kalau misalnya kita faktorkan menjadi X kurang 2, ini X tambah 3 lebih besar dari 0 gitu ya. Kenapa? Minus 2 dikali 3 minus 6. Minus 2 ditambah 3 itu sama dengan positif 1. Nah, berarti di sini kan pembuat nolnya X sama dengan 2, yang ini X sama dengan minus 3. Nah, perhatikan yang mana yang kecil? Yang lebih kecil? Negatif 3 gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan langsung aja dia gini. Ini minus 3, yang ini positif 2. Tadi kalau dia X1-nya, ini X1-nya lebih kecil ya. Ini X1-nya lebih kecil. Nah, tadi kalau misalnya ini lebih kecil, langsung aja ini dia geser ke kiri. Yang ini dia ke kanan. Nih, untuk lebih besar ya, tuh. Untuk pertidaksamaan yang lebih tandanya lebih besar, itu penyelesaiannya selalu gini. Nah, jadi kalian tinggal cari angka pembuat nolnya ini, oke. Masukkan ke dalam garis bilangan, mana yang lebih kecil di kiri, yang lebih besar di kanan. Kalau dia tandanya lebih besar, ini ke kiri dan ke kanan. Nanti himpunan penyelesaiannya itu X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari positif 2. Ini dia penyelesaian yang ini. Oke, sebentar saya kurungin. Oke, ini kalau dia yang bentuknya lebih besar. Kalau lebih kecil gimana? Yuk kita buat. Nah, kalau dia lebih kecil, bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil dari 0. Sama juga ini X kurang X1, X kurang X2 lebih kecil dari 0. Nah, kalau dia lebih kecil, nanti hasilnya bentuknya gini. Jika X1 itu lebih kecil dari X2, maka himpunan penyelesaian pasti seperti ini. X1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2.
Maksudnya gimana? Tunggu sebentar, kita masuk ke contoh. Nah, contohnya, misalkan kita punya x kuadrat dikurang berapa kita buat? 6x ditambah 8 lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita faktorkan sama seperti tadi, kita faktorkan juga. Berapa kali berapa supaya 8, otomatis 4 dengan 2. Nah, 4 sama 2 ini kalau kita kalikan hasilnya, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 6. Berarti ini harus negatif, ini juga harus negatif, gitu ya. Nah, berarti ini pembuat nolnya x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan positif 2, gitu ya. Tadi seperti ini, mana yang lebih kecil? Atau kita buat dulu gambar. Ini positif 2, yang ini positif 4, gitu ya. Nah, kalau dia seperti ini, langsung aja. Kalau untuk yang lebih kecil, dia daerahnya selalu di tengah-tengah ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya nanti apa? Ya, 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 4. Gitu ya. Perhatikan. Yuk, kita lihat. Kalau tadi dia lebih besar, langsung aja gambarkan titiknya itu di mana, dia ke kiri dan ke kanan. Oke ya. Kalau dia lebih kecil, ini dia jumpa di tengah. Oke, jumpa di tengah sini. Berarti x-nya itu di tengah-tengahnya. Bentuknya nanti himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini trik cepatnya sih sebenarnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Kalau nggak percaya, coba ini. Ini kan sama aja tadi kan. Ini dia kan lebih kecil. Lebih kecil di mana? Itu di tengah-tengah. Ini bentuknya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Atau kita buat contoh sekali lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita buat contoh sekali lagi. Nah, contohnya nih. Minus x kuadrat ditambah 9 lebih kecil dari 0. Nah, kalau misalnya mau kita sederhanakan, ini kita kalikan negatif semua nih. Supaya bisa gampang kita selesaikan. Negatif 1 ya. Kenapa kali negatif 1? Kita lebih susah untuk kalau di sini negatif, x kuadratnya negatif. Kenapa? Bentuk umumnya tadi apa? Ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. A-nya ini usahakan positif. Lebih kecil dari 0 gitu ya. Maka ini kita kalikan negatif, hasilnya jadi apa? Jadi x kuadrat ini minus 9, tandanya harus berubah lebih besar dari 0. Oke, kalau gitu, nah ini sekarang perhatikan. Lebih besar dari 0. Nah, ini berapa kali berapa supaya 9? Otomatis 3 dan 3 gitu ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini ya, langsung aja ini negatif, ini positif. Berarti di sini x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan negatif 3. Nah, buat aja di garis bilangan mana yang lebih kecil. Otomatis negatif 3, ini positif 3. Nah, perhatikan, kita pakai yang ini atau yang ini? Ya, otomatis yang ini, di akhir dia, yang kita lihat yang akhir. Nah, yang akhirnya itu bentuknya ini. Karena ini bentuknya lebih besar, maka tadi kalau lebih besar ini ke kiri, yang ini ke kanan gitu ya. Inilah daerah pertidaksamaannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah apa? X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 3. Oke, gitu ya. Ini aja sudah kepanjangan sepertinya. Silakan ditonton ulang lagi kalau belum paham. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya.
Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.